Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, semangat di tengah pandemi COVID-19. Kalian harus tetap semangat. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang pembagian masalah dan alat pemuas kebutuhan. Berikut, silahkan menyimak materi yang akan Ibu sampaikan. Pembagian ilmu ekonomi, masalah ekonomi, dan alat pemuas kebutuhan. Pembagian ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Pertama, ilmu ekonomi deskriptif itu adalah menggambarkan keadaan ekonomi yang sebenarnya sesuai dengan fakta perekonomian. Contoh, jumlah angkatan kerja, dan struktur serikat buruh. Dua, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi yang menjelaskan hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem perekonomian dalam kehidupan masyarakat. Untuk ilmu ekonomi teori itu dibagi menjadi 2, ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kalau mikro itu cakupannya kecil, sedangkan makro itu cakupannya besar. 3, ilmu ekonomi terapan adalah ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan ekonomi deskriptif. Inti masalah ekonomi itu adalah kelangkaan. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu kelangkaan? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, kelangkaan itu adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas atau alat pemuas yang terbatas, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Itulah yang dinamakan dengan kelangkaan. Faktor penyebab kelangkaan bisa kalian simak dan pelajari sendiri, dan cara mengatasi kelangkaan bisa kalian simak dan pelajari sendiri. Kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Apa perbedaan kebutuhan dan keinginan? Kalau kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang dan harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka akan mengganggu kelangsungan hidup. Sedangkan kalau keinginan itu adalah segala sesuatu yang ingin dimiliki namun tidak harus dipenuhi. Macam-macam kebutuhan itu dibagi menjadi 4. Ada kebutuhan berdasarkan intensitas, berdasarkan waktu, berdasarkan sifat, dan berdasarkan subjek. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, pertama ada pendidikan, adat istiadat,
agama dan kepercayaan, penghasilan, dan kondisi alam. Macam-macam alat pemuas kebutuhan. Ada kegunaan, cara memperoleh, proses pembuatan, dan terakhir, hubungan dengan barang lain. Menurut kegunaannya, itu dibagi menjadi dua. Ada barang konsumsi dan barang produksi. Menurut proses produksinya, ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Menurut cara memperoleh, ada barang bebas dan barang ekonomi. Menurut hubungan dengan barang lain, ada barang substitusi dan barang ekonomi. Barang menurut kegunaannya itu ada 5. Pertama, kegunaan bahan dasar. 2. Kegunaan bentuk. 3. Kegunaan waktu. 4. Kegunaan tempat. Dan yang terakhir, kegunaan kepemilikan. Terima kasih telah mengikuti materi kali ini. Semoga untuk pertemuan kali ini ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.